Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah tarawih yang sama berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan hadis Nabi yang berkaitan tentang kerugian orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya selain daripada lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyam illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Apa sebabnya orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga? Perlu kita ketahui, dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan ibadah puasa kita itu menjadi sia-sia atau bahkan menjadi batal pahalanya. Hamsun wa yuftirna saim. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi pahala puasanya yang batal. Kalau secara fikih puasa kita sah. Kalau kita sudah dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istri, itu secara fikih sudah sah. Tetapi kata Imam Al-Ghazali mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, itu menjadi sia-sia karena 5 perkara. Yang pertama adalah wal ghibatu, ghibah. Ya kita puasa tapi ucapan kita tidak terkontrol. Terkadang kita tanpa sadar membicarakan kejelekan orang lain, mengungkap aib orang lain, menyebarkan aib saudara kita sendiri. Maka itu penting untuk kita hindari di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan lain. Karena inilah yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Merusak pahala puasa kita. Ghibah. Jadi ghibah, membicarakan, mengungkap, men-share berita yang tidak benar atau berita yang belum tentu kebenarannya adalah ghibah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wan namimatu. An-namimah itu artinya mengadu domba. Menjadi provokator. Nah, jadi kita jadi provokator, membuat seseorang menjadi berkelahi dan sebagainya. Ya, alhamdulillah setelah Pilpres ini mudah-mudahan perdebatan berkaitan dengan perbedaan pilihan itu sudah tidak ada lagi dan kita bisa khusyuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi terkadang antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain itu sampai tidak tegur sapa karena beda pilihan. Ditambah lagi diocok-ocok yang namanya namimah. Namimah itu adu domba. Adu domba dapat mengurangi dan bahkan membatalkan pahala puasa. Yang berikutnya adalah wal kadzibah. Wal kadzibah itu artinya berkata dusta. Jadi kalau kita puasa tetapi ucapan kita tidak terkontrol sehingga kita terkadang mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, dusta. Ya. Kata-katanya mengandung kebohongan. Ya. Bercanda tapi banyak kebohongannya. Maka dari itu dalam hadis yang lain an-naumu syaimu ibadah. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah daripada kita melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Berbincang-bincang, banyak ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, maka tidur lebih baik.
Itu maksudnya. Tapi kalau kita melakukan aktivitas yang bermanfaat, bekerja, mencari nafkah, ya di kantor, ya atau misalnya di tempat kerja kita, itu pahalanya lebih besar dibanding tidur. Daripada kita sia-sia, an-naumu syaimu ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Yang berikutnya, yang dapat merusak, ya, membatalkan pahala puasa adalah wan-nadratu bisyahwat. Artinya kita memandang sesuatu dengan syahwat, memandang sesuatu dengan nafsu. Nah, perempuan memandang laki-laki dengan nafsu, batal pahala puasanya. Laki-laki juga demikian, lelaki memandang wanita, memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, maka itu membatalkan pahala puasa. Nah, sekarang kita hampir semua kita punya HP, di HP kita banyak sekali gambar-gambar yang bisa dapat menimbulkan syahwat dan sebagainya, maka dari itu ya kita harus banyak menghindari. Ya. Kalau itu tanpa kita duga, ya itu adalah rezeki katanya. Nadratul ula wasaniyatu alaika, kata Imam Ali. Kalau pandangan pertama itu adalah rezekimu, tapi kalau sudah yang kedua kalinya, maka itu adalah dosamu. Dan itu dapat merusak, mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Yang terakhir adalah wal yaminul kadzibah. Sumpah palsu. Sumpah palsu itu biasanya untuk meyakinkan orang supaya ucapan kita, perkataan kita dipercaya oleh orang lain. Misalnya dengan asma Allah, dengan menggunakan kalimat wallahi, demi Allah, wabillahi, demi Allah, betul saya tidak bohong. Tetapi padahal itu mengandung kebohongan untuk meyakinkan orang. Nah, maka itu membatalkan pahala puasa. Inilah barangkali maka kita perlu menjaga kualitas ibadah puasa kita agar supaya nanti di akhir Ramadan kita itu menjadi pribadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Maka rugilah kalau kita dari pagi, dari terbit fajar kita tidak makan, tidak minum, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa, maka kualitas ini, hal-hal yang 5 tadi itu harus kita hindari. Di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah, bahwa semua aktivitas di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Bahkan setiap malam-malamnya itu mempunyai keistimewaan-keistimewaan. Malam yang satu dengan malam yang lain itu berbeda keistimewaannya. Dan nanti di akhir Ramadan, di malam-malam ganjil, ada yang disediakan satu malam yang nilainya sama dengan khairum min alfisar, lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bacaan Al-Quran kita, satu huruf kalau di luar bulan suci Ramadan 1 pahala. Di bulan suci Ramadan 1 huruf mendapat 10 pahala. Ibadah sholat sunat kita sama dengan nilainya dengan sholat wajib pahalanya. Sholat yang wajib, ibadah-ibadah wajib dikalikan 70 kali. Nah, maka penting bagi kita untuk memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah kita. Inilah barangkali jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita manfaatkan setiap momen di bulan suci Ramadan, karena kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Mungkin saudara kita, keluarga kita tahun-tahun lalu masih bisa kita sama-sama tarawih, masih sama-sama kita berbuka, tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anggaplah ini Ramadan yang terakhir sehingga kita bisa khusyuk melaksanakan ibadah. Sekian, wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.